saya Imelia Indri Kumalasari, absen 16. Dalam kehidupan Pancasila tidak hanya ada selesai dokumen resmi atau seremosional, tetapi seharusnya menjadi landasan yang mengatur dan menyelenggarakan negara. Pemelakuan Pancasila harus lekat dalam tindakan pemerintah sebagai penyelenggara negara. 3. Tataran nilai Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai abstrak dan tidak menggantung pada perubahan waktu dan tepat menyangkut prinsip-prinsip fundamental yang diakui secara mutlak seperti 5 sila Pancasila. Yang pertama, nilai instrumental merupakan penjabatan kontekstual dari nilai-nilai Pancasila. Nilai ini menyerah pada strategi kebijakan, sistem program dan proyek yang harus sesuai dengan tuntunan zaman dan berdasarkan pada nilai dasar. Yang kedua, nilai praksis merujuk pada nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di maupun masyarakat negara. Nilai ini termanifestasi dalam tindakan nyata dan dapat melakukan oleh lembaga negara, organisasi masyarakat dengan individu. Kesusilaan dan konsistensi nilai, penerapan nilai instrumental dan nilai praksis harus sesuai dan konten dengan nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental tidak boleh ditentukan dengan nilai dasar, dengan nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Tanggung jawab lembaga negara. Lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR memiliki pesan dalam menyusun nilai instrumental yang meragukan nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan. Nilai instrumental dan praksis penelitian lebih lanjut dilakukan pada nilai instrumental dan nilai praksis. Dalam praksis bernegara, nilai instrumental menyerah pada pembuatan hukum dan kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila. Nilai praksis mengacu pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wujud nilai instrumental adalah nilai instrumental tercermin dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Penting bahwa nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila tersebut ini. Penjelasannya, Pancasila tidak hanya ada selesai dokumen resmi atau seremosional, tetapi seharusnya menjadi landasan yang mengatur dan menyelenggarakan negara. Pemelakuan Pancasila harus lekat dalam tindakan pemerintah sebagai penyelenggara negara. 3. Tataran nilai Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai abstrak dan tidak menggantung pada perubahan waktu dan tepat menyangkut prinsip-prinsip fundamental yang diakui secara mutlak seperti 5 sila Pancasila. Yang pertama, nilai instrumental merupakan penjabatan kontekstual dari nilai-nilai Pancasila. Nilai ini menyerah pada strategi kebijakan, sistem program dan proyek yang harus sesuai dengan tuntunan zaman dan berdasarkan pada nilai dasar. Yang kedua, nilai praksis merujuk pada nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di maupun masyarakat negara. Nilai ini termanifestasi dalam tindakan nyata dan dapat melakukan oleh lembaga negara, organisasi masyarakat dengan individu. Kesusilaan dan konsistensi nilai, penerapan nilai instrumental dan nilai praksis harus sesuai dan konten dengan nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental tidak boleh ditentukan dengan nilai dasar, dengan nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Tanggung jawab lembaga negara. Lembaga negara seperti
MPR, Presiden, dan DPR memiliki pesan dalam menyusun nilai instrumental yang meragukan nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan nilai instrumental dan praksis. Penelitian lebih lanjut dilakukan pada nilai instrumental dan nilai praksis. Dalam praksis bernegara, nilai instrumental menyerah pada pembuatan hukum dan kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila. Nilai praksis mengacu pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wujud nilai instrumental adalah nilai instrumental tercermin dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Penting bahwa nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila tersebut ini. Penjelasannya, hubungan antar regulasi, hierarki, dan hubungan antar regulasi. Konstitusi untuk UUD 1945 merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental dalam hukum. Aturan di bawah boleh bertentangan dengan UUD 1945 berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undangan dengan tetap hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui. Peraturan bahan undang-undang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Masyarakat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, peraturan daerah, kabupaten atau kota. Jenis peraturan perundang-undang juga mengacu peraturan ini berbagai lembaga, badan atau komunikasi yang memiliki kewenangan sejajar yang dibentuk oleh undang-undang pengujiannya, melakukan oleh Mahkamah Konstitusi jika undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945. Jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya melakukan oleh Mahkamah Agung. Aturan penunjang undang-undang memiliki hierarki melalui diri UUD 1945 hingga peraturan daerah, kabupaten atau kota. Regulasi adalah peringkat peraturan yang mengendalikan suatu tantangan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan ketaatan. Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi regulasi pemerintah adalah yang paling umum. Hierarki regulasi tidak hanya menunjukkan singkat, tetapi jika hubungan antara regulasi yang tidak boleh bertentangan atau tumbang tidak. Regulasi UU harus berharmonis dan memiliki koleksi yang positif antar peraturan. Contoh kasus pemerasan hierarki dan hubungan antara regulasi adalah implementasi otonomi daerah yang diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemerintah daerah, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah, tetapi tetap dalam batas keuangan yang tetap ditemukan. Keuangan daerah mencakup beberapa bidang pemerintah kecuali dalam politik luar negeri, pemerintah, keamanan, peradilan, agama, non-fisikal, serta bidang yang lain. Kecuali bidang lain yang termasuk dalam keuangan daerah meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional,
pengembalian pembangunan nasional secara makro dalam pembinaan keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan sumber daya manusia bermanfaat, sumber daya alam dan teknologi tertinggi, strategis, konservasi dan sterilisasi nasional. Omongan yang diselenggarakan harus disertai dengan pemeliharaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencangkup bidang pemerintah yang lintas kabupaten atau kota serta bidang pemerintah selalu lainnya. Keuangan provinsi juga mencakup kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah, kabupaten, dan kota. Terima kasih.